Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Kita masih diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Baiklah, perkenalkan nama saya Norma Yunita. Saya mahasiswa dari di 3 Keperawatan Untirta. Uh, Baik, di sini saya akan mempresentasikan kasus saya yang berjudul saraf trauma kepala. Baik, lanjut saja ya. Selanjutnya yaitu trauma kepala. Trauma kepala itu suatu trauma yang mengenai daerah kulit kepala, tulang tengkorak, atau yang terjadi akibat injuri baik secara langsung maupun tidak langsung pada kepala. Nah, berikutnya itu ada etiologi. Nah, etiologi di sini meliputi kecelakaan jatuh, kecelakaan kendaraan bermotor atau sepeda dan mobil. Jadi kecelakaan pada saat olahraga juga bisa meliputi anak dan ketergantungannya. Kemudian cedera akibat kekerasan. Lanjut dengan patofisiologi. Nah, patofisiologi uh, cedera itu memegang peranan yang sangat besar dalam menentukan berat ringannya konsekuensi patofisiologi dari suatu trauma kepala. Nah, cedera perapatan aselerisasi terjadi jika benda yang sedang bergerak membentur kepala yang diam, seperti trauma akibat pukulan benda tumpul atau karena kena lemparan benda tumpul. Kemudian trauma kepala memperlambat deselerasi, yaitu deselerasi itu adalah bila kepala membentur objek yang secara relatif tidak bergerak. Nah, seperti badan, mobil atau tanah. Nah, kedua kekuatan ini mungkin terjadi secara bersamaan bila terdapat gerakan kepala tiba-tiba tanpa kontak langsung. Nah, seperti yang terjadi bila posisi badan diubah secara kasar dan cepat. Kekuatan ini bisa dikombinasi dengan mengubah posisi rotasi pada kepala. Nah, yang menyebabkan trauma, renggangan dan robekan pada substansi alba dan batang otak, yaitu selanjutnya kepala itu ada dua macam, yaitu trauma kepala terbuka dan trauma kepala tertutup. Nah, trauma kepala terbuka yaitu kerusakan otak dapat terjadi bila tulang tengkorak masuk ke dalam jaringan otak dan meliputi merobek dura matrix LCS, merembas saraf otak, jaringan otak, dan bisa juga meliputi gejala fraktur basis dan rhinorrhoea. Dan kemudian lanjut dengan trauma kepala tertutup. Nah, trauma kepala tertutup itu meliputi komosio, kontosio, hematom epidural, hematom subedural, dan hematom intrakarnial. Nah, lanjut di sini ada tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya yaitu yang pertama, hilangnya kesadaran kurang dari 30 menit atau lebih. Nah, kemudian irritabel, mukanya itu pucat, si pasiennya itu bisa mual dan muntah. Dia juga pusing kepala, terdapat hematoma, kecemasan, sukar untuk dibangunkan. Nah, bila fraktur, mungkin adanya cairan cerebrospinal yang keluar dari hidung dan telinga bila fraktur tulang ortorea, bila fraktur tulang temporal. Nah, di sini pemeriksaan penunjangnya yaitu yang pertama itu laboratorium atau cek darah lengkap, hemoglobinnya, leukositnya, CT scan dan BT, kemudian di ronsen foto. Uh, Baik, di sini obat-obatannya yaitu meliputi citisolin 2 kali 500 mg dan sohib, betatisin, cefatoxin, keterolak, ranitidin, dan lain-lain. Baik, lanjut. Di sini saya masalah keperawatnya mengambil 5 kasus, yaitu yang pertama penurunan kapasitas adaptif intrakarnial, dan yang kedua itu gangguan mobilitas fisik, dan yang ketiga gangguan persepsi sensori, kemudian gangguan rasa nyaman, dan yang terakhir itu intoleransi aktivitas. Nah,
Lanjut di sini pengkajian gawat daruratnya. Yang pertama itu primer, itu airway. Airway itu bebasan jalan nafas. Yang pertama itu bersihan jalan nafas. Ada tidaknya sumbatan di jalan nafas, kemudian pola nafasnya, distress pernafasan, dan yang kedua itu breathing breathing. Yang pertama itu kita cek frekuensi nafasnya, pergelangan dinding dadanya, kemudian suara nafasnya suara nafas, dan status oksigenisasinya seperti apa. Lanjut dengan circulation. Nah, circulation di sini itu kita periksa tekanan darahnya meningkat atau tidak. Nah, ada tidaknya denyutnya di karotis, dan warna kulitnya seperti apa, tanda-tanda perdarahan eksternal dan internal. Nah, yang keempat itu disability. GCS-nya tingkat kesadaran, gerak ekstremitas. Kemudian di sini ada exposure. Nah, exposure itu tanda-tanda traumanya seperti apa, kemudian nyerinya seperti apa. Nah, yang selanjutnya itu ada intervensi. Nah, intervensi di sini saya mengambil kasus penurunan kapasitas adaptif intrakarnial. Baik, kemudian setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, penurunan kapasitas intrakarnial dapat teratasi dengan kriteria hasil tingkat kesadaran baik, kemudian istirahat dengan cukup, mualnya berkurang, kram otot dapat teratasi, kelemahan otot, frekuensi napas baik, irama napas baik, dan kadar CO2 dapat teratasi. Nah, baik di sini intervensinya yaitu yang pertama observasi. Nah, observasi identifikasi penyebab asidosis respiratorik, misalnya itu pada pasien asma, cedera kepala, edema paru, pneumonia, hati, jantung, dan monitor adanya hipoventilasi, monitor frekuensi dan kedalaman nafas, monitor penggunaan otot bantu nafas, monitor adanya komplikasi. Nah, lanjut dengan terapeutiknya pertahankan kepatenan dan bersihan jalan nafas. Selanjutnya berikan oksigenisasi aliran rendah pada kondisi hiperkapnia kronik. Kemudian pertahankan akses intravena dan berikan oksigen sesuai indikasi. Nah, edukasinya itu menjelaskan penyebab dan mekanisme terjadinya asidosis respiratorik, anjurkan berhentinya merokok. Ajarkan latihan pernapasan, kolaborasi pemberian ventilasi mekanik jika perlu, kolaborasi pemberian bronkodilator jika perlu. Nah, masalah selanjutnya yaitu gangguan mobilitas fisik. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, gangguan mobilitas fisik dapat teratasi dengan kriteria hasil orientasi kognitif baik, status kognitif, kontrol motorik pusat baik. Nah, kemudian baik terapeutiknya yaitu tingkatkan frekuensi pemantauan neurologis jika perlu, hindari aktivitas yang dapat meningkatkan tekanan intrakarnial, dokumentasi hasil pemantauan. Nah, edukasinya jelaskan tujuan dan prosedur pemantauan, informasikan hasil pemantauan jika perlu. Kemudian yang ketiga itu masalahnya dengan gangguan persepsi sensori. Setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, gangguan persepsi sensori dapat teratasi dengan kriteria hasil kemampuan mengidentifikasi, identifikasi diri, identifikasi orang terdekat, identifikasi peristiwa penting, identifikasi hari, identifikasi bulan, dan intervensinya di sini observasinya identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, identifikasi pengetahuan teknik memori, sediakan terapeutiknya itu sediakan materi dan media pendidikan kesehatan, jadwal pendidik kesehatan. Selanjutnya masalah yang keempatnya itu gangguan rasa nyaman. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan 1 kali 24 jam, gangguan rasa nyaman dapat teratasi dengan kriteria hasil keluhan nyeri berkurang, kesulitan tidur teratasi, frekuensi nadi dalam batas normal. Nah, intervensinya itu observasi identifikasi lokasi, karakteristik, durasi, frekuensinya, kualitas, dan intensitas nyeri. Identifikasi skala nyeri, identifikasi respon nyeri nonverbal, identifikasi pengaruh nyeri pada kualitas hidup. Kemudian di sini terapeutiknya
Terapeutiknya itu berikan non farmakologis untuk mengurangi rasa nyaman, fasilitas istirahat dan tidur, pertimbangkan jenis dan sumber nyeri, dan pemilihan strategi merendahkan nyeri. Baik, selanjutnya yaitu masalah yang kelima, intoleransi aktivitas. Nah, setelah dilakukan tindakan keperawatan selama 1 kali 24 jam, intoleransi aktivitas dapat teratasi dengan kriteria hasil: menopang berat badan berjalan dengan langkah yang efektif, berjalan dengan langkah pelan, berjalan dengan langkah sedang, berjalan dengan langkah cepat, berjalan menurun, dan nyeri saat berjalan, kaku pada persendian, keenggangan berjalan. Nah, lanjut, dan intervensinya di sini yaitu observasi, identifikasi kesiapan dan kemampuan menerima informasi, monitor pasien dalam ambulasi terapeutik, kemudian terapeutiknya, sediakan materi media dan alat bantu, jadwalkan pendidikan kesehatan sesuai, beri kesempatan keluarga untuk bertanya. Nah, edukasinya itu jelaskan prosedur dan tujuan ambulasi dengan atau tanpa alat bantu, ajarkan teknik ambulasi yang aman, ajarkan berdiri dan ambulasi jarak tertentu. Baik, sekian dan terima kasih presentasi yang telah saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.